Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kabupaten Sidoarjo, saya sebut dengan hormat Dr. Haji Abdurrahman yang sangat kita hormati bersama, peserta Zoom meeting dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah yang semoga semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimahnya ikut yang depan saja Ibu Bapak biar agak cepat ya. Ini dalam kesempatan Zoom meeting ini kita akan membahas bersama tentang petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2020-2021. SK Dirjen Pendis nomor 1835 tahun 2021. Di file RAR sudah ada Ibu Bapak, itu yang dibuka. Jadi kalau PowerPoint ini ada yang tidak sama dengan SK, yang benar SK-nya, bukan ininya ya. Sosialisasi ini disampaikan oleh Penma Kemenak Kabupaten Sidoarjo dengan virtual ya. Dilaksanakan Rabu 28 Juli 2021 untuk seluruh MI dan MTS se-Kabupaten Sidoarjo. Ini surat pengantarnya, cukup diketahui, tidak usah dibaca ya, karena sudah bisa membaca sendiri-sendiri. Gampang aja lah. Bab 2. Petunjuk penulisan belangko ijazah. Petunjuk umum, jadi ini semua RA, MI, MTS, MA, MAK sama. Ini petunjuk umumnya. 1. Ijazah madrasah RA, MI, MTS, MA, dan MAK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Bagi lembaga yang belum memiliki ijob, berarti ijazahnya harus menghabung. Nanti contohnya ada dua-duanya, lembaga yang tidak menggabung dan lembaga yang menggabung. Nomor 2, ijazah RA dicetak 1 halaman. Ini kemarin sudah ini. Sedangkan ijazah MI, MTS, MA, dan MAK dicetak bolak-balik. Jadi data siswa di halaman depan, nilai di halaman belakang. Yang 3, penulisan belangko ijazah dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala madrasah. Jadi gawe SK kalau bisa. Pak, lah sing nulis kepalane dhewe ya ora apa-apa. Kepala membuat SK untuk dirinya sendiri. Yang nomor 4, ijazah madrasah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca. Ojo digawe aneh-aneh tulisannya, yang mudah dibaca. Dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Wis apalin berarti ya. Pulpen tuku sing rada apik ya, jangan yang sembarangan. Ijazah untuk dibuat seumur hidup, seumur hidup Ibu Bapak. Nomor 5, penulisan belangko ijazah dilakukan sesegera mungkin setelah satuan pendidikan menerima belangko ijazah dari kabupaten, kota, atau provinsi. Setelah ijazah disahkan oleh kepala madrasah, selanjutnya ijazah dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerimanya. Jadi
Ini sudah dijelaskan, ijazah yang sudah jenengan terima secepatnya ditulis, jangan ditunda. Gini Bu Bapak, lek jenengan cepet nulis, lek enek salah, ini secepatnya ke Penma. Kalau masih ada blanko kosong diberikan. Tapi kalau tidak, ya nunggu. Dan insya Allah mulai tahun kemarin sangat lama. Kemarin di Kanwil dikatakan, di Kanwil sudah tidak ada stok. Berarti kalau saman ke Penma habis, ya cuman ditulis, jenengan butuh berapa, sak kabupaten sudah terkumpul semua, dikirim ke Kanwil, Kanwil ngerekap sak Jawa Timur, dari Jawa Timur dikirim ke pusat ngerekap 34 provinsi, diadakan lelang, dicetak, didistribusikan ke provinsi, provinsi didistribusikan ke kabupaten, kabupaten didistribusikan ke jenengan. Luar biasa, panjang. Makanya kalau bisa ojo nganti salah, ojo nganti salah. Nanti kita bisa diskusi setelah pemaparan ini. Santai saja, santai. Tapi betul-betul lek ison dan saman tulis. Jadi umpomo onok salah gitu, nanti umpomo lagi ada blanko kosong masih bisa dipakai gitu ya. Tapi lek wis nanti Pak, sudah selesai nanti ada poin yang mengerikan. Lek wis poinnya waktunya habis belum jenengan tulis ditulis salah, waduh itu yang sangat fatal sekali. Nomor 6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blanko ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau ditipek. Harus diganti dengan blanko ijazah baru. Wis hafal. 7. Blanko ijazah yang salah dalam penulisan sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa blanko tersebut tidak sah digunakan. Insyaallah wis hafal ini ya. Nomor 8. Jika terdapat sisa blanko ijazah karena rusak dan atau kesalahan dalam penulisan, kepala RA atau madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenak Provinsi melalui Kemenak Kabupaten atau Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh kepala RA atau madrasah disaksikan Kemenak Kabupaten Kota, biasanya melalui Kasih Penma. Insya Allah ini sudah tidak ada masalah, setiap tahun sama. Blanko ijazah yang tersisa, yang rusak dan atau yang salah dalam penulisan yang terdapat di Kanwil Kemenak Provinsi dimusnahkan oleh Bidang Pendidikan Madrasah atau Pendis paling lambat 30 Desember 2021 atas izin Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Dirjen Pendidikan Islam CEKI, Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah. Ini tidak usah dipikir, ini di Kanwil. 10. Jika terjadi kekurangan blanko ijazah, Kanwil Kemenak Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blanko ijazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah selambat-lambatnya tanggal 30 November 2021. Ini wis berarti rekapnya sudah fix dibawa ke Jakarta. Lebih dari itu ya jenengan sudah tidak bisa. Alah jek suwe ojo ngono. Ditunda-tunda nanti dol tenan jadi perkara. Jadi usahakan setelah ini yang ditulis ya, yang ditulis biar tidak terjadi kesalahan. Ini Pak, yang saya Bapak Ibu yang saya katakan mengerikan nomor 11. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan blanko ijazah, sedangkan blanko ijazah cadangan tidak tersedia,
dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 10, maka diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah yang penghargaannya sama dengan ijazah dari satuan pendidikan sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 5343 tahun 2015. Saya kalau terang titik ini. Jadi Ibu Bapak, jenengan ditunda-tunda utawa yendang ditulis ada kesalahan nggak lapor. 30 November tadi kan sudah harus masuk ke Jakarta dari kantor. Jenengan belum masuk. Maka jenengan tidak mendapatkan jatah blanko ijazah pengganti. Berarti anak tersebut nanti harus jenengan buatkan surat pengganti ijazah. Jenengan diprotes habis-habisan. Makanya usahakan ojo ditunda, usahakan lagi juga jangan salah biar tidak ada masalah. Habis, ini petunjuk umum. Sekarang petunjuk khusus, ya, petunjuk khusus. Petunjuk khusus untuk blanko ijazah MI, MTS, dan MA. Khusus ini halaman depan dulu. 1. Bagian 1 diisi dengan nomor surat keluar khusus ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah. Jadi ini dititeni ya. Contoh 001 ini adalah nomor urut. Contoh, mohon maaf ini saya bikinkan nanti contoh itu Minu Pucang ya. Minu Pucang taruh kata Minu Pucang yang lulus tahun ini anak 250. Maka nanti 001 sampai terakhir nomor 250. Itu yang 01 itu Pak ya, 3 digit. Garis miring MI, garis miring MTS, titik, nah ini, 13 itu kode Jawa Timur, titik 10, titik, lah 3 digit ini adalah NUS, nomor urut sekolah. Ada SK-nya nanti ada SK-nya, tinggal dicari di situ. PP.01.1 garing 06 garing 2021 ini sama. Saya ulangi, garing PP.01.1 garing 06 garing 2021 ini sama semua. Jadi mohon maaf Ibu Bapak, nanti sing diperhatikan untuk yang pertama itu sama semua. MI yang MI, MTS yang MTS. 10, jangan ingat-ingat, 13 ya, sorry, 13 itu Jawa Timur, 10 itu Sidoarjo. 003 utawa 501 itu adalah nomor urut sekolah. Bisa dicari nanti di SK penetapan. Nanti dikasih tahu nanti mana itu. Jenengan juga sapal paling. Podo dari tahun kemarin sampai tahun sekarang sama. Nah, ini keterangannya. 001 3 digit nomor urut. Tadi ya. Berarti nomor urut nomor 1 sampai jumlah berapa siswa yang jenengan luluskan. Umpama MI, ya mohon maaf saya nyebut Sidoarjo, hafal Sidoarjo ya. MI KH Mukmin yang lulus 110, berarti nomor 001 110. Itu sampai begitu. Setelah itu B. Untuk MA enggak usah. Bila terdapat madrasah yang bergabung, maka nomor urut dimulai dari madrasah penyelenggara ujian, dilanjutkan dengan madrasah yang bergabung. Jadi madrasah penyelenggara dulu sampai selesai, baru setelah itu dari yang bergabung. Itu ya, sama. MI sama MTS sama MA tidak saya terangkan karena memang tidak memakai ini ya. Pak Imam kok penceng? Ya memang saya cropping juga penceng semacam ini. Pokoknya sama jelas ya. 13 2 digit kode provinsi Jawa Timur, berarti podo kabeh.
Lah ini jenengan ganti ini bukan 24 tapi 10. Itu 2 digit kode kabupaten atau kota. Sidoarjo itu 10. 501. Lah ini enggak ada yang sama, Pak. Setiap lembaga pasti enggak sama. Lek sama mesti kisruh. Mesti enggak ada yang sama. Ini lihatnya di SK penetapan. Di SK penetapan itu ada ya. PP 011 garis miring 05 2021 itu sama. Cuman yang 05 ini yang aliyah. Yang MI, MTS itu adalah 06. 06 karena diterbitkan bulan Juni. Ni ya, bukan li tapi ni. Nomor 2, bagian 2. Diisi nama madrasah sesuai dengan nomenklatur. Nama itu yang kalau bisa satu gitu loh Pak. Kadang-kadang MI Ma'arif Babatan. Kadang-kadang MI Ma'arif Jati. Kadang-kadang Mima Jati. Nah itu jangan satu saja. Paling sah lihat ijob. Ijob itu paling sah ya. Itu jenenge bagaimana gitu ya. Nomor 3, nomor pokok sekolah nasional NPSN. Ini yang dimulai 9 Pak ya, bukan 2 ini ya. Yang 9 sekian-sekian itu loh Pak. Yang 9 sekian-sekian itu NPSN. Sepertinya kalau Sidoarjo dimulai 9 ya, 9 sekian-sekian. Bagian 4 diisi dengan kabupaten atau kota. Ini kok kota Kediri, apakah nanti Kabupaten Sidoarjo? Enggak perlu Pak. Kalau kota ditambahi kota, karena kalau ditulis Kediri gitu tok berarti kabupaten. Kalau kota Kediri di Sidoarjo karena tidak ada kota madianya cukup ditulis Sidoarjo. Bagian 5 ditulis Jawa Timur podo kabeh. Yang nomor 6 ini nama siswa. Ditulis semua kapital Ayu Fadlillah. Jadi semua huruf besar semua, huruf besar semua. Nomor 7 di sini tanggal lahir. Tanggal lahir Kediri 15 Januari 2003. Tulisnya seperti itu. Ojo disingkat, ojo dirubah. 2 digit tanggalnya ya, 01, 02, 03, 04 itu ya. Itu semacam itu. Yang nomor 8, orang tua atau wali. Orang tua atau wali ditulis huruf kapitalnya yang pertama saja. Denny Suryanto, D-nya sama S-nya. Ibu Bapak saya pesan 678 khusus MI. Ini ya nggak usahakan, wajib hukumnya berdasarkan akte. Lek gak duwe akte harus mengurus surat kenal lahir dari desa. Jangan macam-macam Pak. Jenengan kan lek sampai enek salah, jenengan tulis apa adanya, mbok suatu ketika jenengan dituntut bisa masalah. Jadi khusus MI ya, 678 usahakan persis dengan akte. Aktenya seperti apa. Lah yang MTS enggak boleh pakai akte Pak. Harus memakai ijazah sekolah sebelumnya, MI atau SD. Lek pakai akte nanti tidak sama dengan ijazah sebelumnya, wah malah lebih masalah lagi. Jadi MI pakai akte, MTS pakai lembaga sebelumnya. Pak, apakah nggak pakai RA? Belum, karena RA baru 2 tahun Pak. Yang resmi pakai 2 tahun. Sedangkan sebelumnya jenengan yang sekarang ini pasti RA-nya belum pakai ijazah yang bergaruda. Makanya sudahlah sekarang MI pakai akte, MTS pakai ijazah sebelumnya. Bagian 9, nomor induk siswa. Ini ya yang paling benar sesuai dengan nomor induk yang ada di jenengan. Walaupun sudah lama sebenarnya, nomor induk siswa itu ya aturannya semacam ini. NSM ditambah tahun masuk ditambah nomor urut. Tapi ya ampun, kalau ini saya serahkan sesuai dengan nomor induk yang ada di buku induk panjenengan. Itu ditulis insya Allah tidak masalah ya, terserah jenengan.
Nomor 10 diisi NISN. Tidak ada masalah ini NISN ya. Dilihat di EMIS NISN. Nomor 11, nomor peserta ujian madrasah. Ini dititeni. Bagaimana caranya? Adalah 1 kode provinsi, berarti 13. Kode Kabupaten Sidoarjo 10. Terus setelah itu NUS, nomor urut sekolah. Setelah itu kode ujian 4 digit 0001. Nah, sudah ngikuti ini aja. Ini jelas ada petunjuknya 0001 sampai berapa yang ikut ujian di sana. Nomor 12, nama madrasah tempat siswa menempuh pendidikan. Nah, nomor 12, ini hati-hati. Yang atas tadi itu adalah lek gak menggabung, ini sama Pak. Yang atas sama yang bawah ini sama. Tetapi kalau yang menggabung, yang atas itu penyelenggara, yang nomor 12 ini adalah dia sekolahnya di mana aslinya. Jadi hanya ini perbedaannya. 13 diisi dengan nama kabupaten kota. Lah ini untuk MA ini 13 Mei 3 Mei ini untuk MA. Untuk MI sama MTS nanti ada contohnya tanggal berapa pasnya, nanti dilihat di contohnya ya. Ya di sini juga di PowerPoint ini nanti juga. Bagian 14 ini diisi kepala madrasah ya, kepala madrasah penyelenggara. Jadi kalau penyelenggara ya sama. Berarti kalau yang menggabung, mohon maaf kepala madrasahnya tidak bisa tanda tangan. Di sini memang ada beberapa kerancuan Ibu Bapak. Tapi ya kita ngikut ini aja. Di sini kalau ASN, PNS itu boleh nulis NIP. Walaupun sekarang sudah tidak ada SK definitif. Nah, SK definitif. Ya, mari ini kalau kita menengok ini, ya mungkin lebih aman beginilah. Yang di satker jelas pakai NIP ya. Yang non satker ini yang ASN atau tidak ASN lebih baik tidak usah NIP. Karena kan memang tidak ada SK definitif dari negara. Itu ya, tidak negara. Nah, yang ditulis Ibu Bapak ini gelar-gelar yang formal saja. Ini saya kurang setuju. Haji, Kiai, tidak usah ditulis. Dr. Andes Haji Nur Salim. Nah, ini kayaknya kok ada hajinya ini kurang pas ya, kurang pas. Setelah itu NIP-nya kalau memang non PNS di shred gitu aja. Bon, itu yang 14. 15. Menempelkan pas foto siswa ijazah yang terbaru ukuran 34, hitam putih atau berwarna, posisi wajah menghadap lurus ke depan, dan memakai seragam madrasah, dibubui cap 3 jari, tangan kiri pemilik ijazah. Ini tidak usah jadi polemik ya. 1 harus 34. Ojo nganti fotone 46 diketok, engko dadi welek ndase kegeden. Harus 34, jadi proporsional. Yang kedua, memakai ijazah memakai seragam madrasah. Lah seragamnya pakai jilbab. Di sini tidak ada ketentuan. Tidak boleh pakai jilbab atau harus pakai jilbab. Ketentuannya adalah memakai seragam madrasah titik. Ngoten mawon. Dibubui cap 3 jari yang kiri. Ini insya Allah tidak ada kendala, cuman kendalanya begini Bu Bapak. Nanti kalau ada orang tua itu yang protes, karena kan masa pandemi. Lah ini didulek wong sakmene kae kena, lah itu nanti urusan jenengan dengan Satgas Covid. Mosok nanti harus beli bak stempel sejumlah siswa, itu juga silakan diselesaikan karena itu bukan teknis penulisan ijazah, tapi teknis kesehatan. Kalau bak stempel dipakai orang banyak itu bagaimana? Gitu ya. Bagian 16 dibubuhkan stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi ngeten, niki hati-hati tenan, hati-hati. Stempel itu harus mengenai
foto, mengenai fotonya. Tapi ya jangan teman-teman kena wajahnya, nanti ya jadi masalah. Tapi wajib kena ya, wajib kena. Jadi hati-hati. Wali di stempel dhisik urung dikai foto. Wah, ini belangkonya rusak. Jadi harus dikai foto baru di stempel dan fotonya itu kena stempel. Walaupun ya ndak boleh kena terlalu banyak lah. Yang D, petunjuk khusus penulisan blanko ijazah MI MTS MA halaman belakang saiki. Nomor 1, ya, nama siswa sama nggih, Ayu Fadillah. Ini harus semua kapital. Yang kedua, ini adalah tanggal lahir, sama kayak yang pertama tadi. Pakai akte. Untuk MI, untuk MTS pakai ijazah sebelumnya. Yang ketiga, nomor induk siswa. Nah, ini sudah sama dengan yang depan, sudah sama ya, sudah sama semua. Bagian 4 ditulis NISN. Ya, itu hafal insyaallah. Bagian 5 diisi dengan nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapot dengan bobot 60% dan nilai ujian madrasah dengan bobot 40%. Dengan ketentuan sebagai berikut. Insya Allah ini sudah dibikin waktu gawe SKL Pak ya, gawe SKL. Nilai rata-rata rapot MI adalah nilai rata-rata rapot semester 7, 8, 9, 10, dan 11. 7 itu kelas piro? Kelas 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelas 4, 5, dan 6. 6 satu semester. Nilai rata-rata rapot MTS itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelas 7, 8, 9. MA sama MAK ini enggak usah. Nilai rata-rata rapot MTS dan MA yang pakai SKS ini kan enggak ada. Enggak perlu saya terangkan muka ono elo. Sidoarjo kan enggak ada. Tapi kalau pakai ya ini pakainya ya semester 1, 2, 3, 4 dan 5. Nilai rata-rata rapot ini enggak ditulis kok. Di ijazah enggak ditulis. Ditulis di SKL kemarin. Insyaallah sudah enggak ada masalah. F juga sama. Tidak ditulis di ijazah, ditulis di SKL kemarin. Baru yang G ini. Yang G, nilai ijazah itu ditulis tanpa desimal. Setelah itu ditulis pakai angka dulu. Setelah itu pakai huruf. 83, bukan 83, tapi 83. Itu ya. Yang H, nilai rata-rata ini pakai desimal, 2 angka setelah koma, 2 digit setelah koma. Nah, cara nulisnya 80,15, bukan 15, tapi 15. 25, bukan 25. Berarti ditulis gitu, 80,15 ya. Bagian 6 ini sama dengan yang halaman depan Ibu Bapak. Ini penerbitan surat ya. Nomor 7 juga sama dengan bagian depan. Nomor 8 juga sama, cuman tidak ada foto. Di halaman belakang tidak ada foto. Ini nomor seri ijazah. Insya Allah teman-teman penma wis nggak salah lah. Cuman jenengan lihat. RA, MI, MTS, MA sama MAK itu ojo nanti salah. MI 13 sama MTS 13. Ini sampai salah ya cepet berhubungan dengan penma nanti diijoli. Tapi insya Allah saya yakin tidak ada yang salah ini ya, nggak ada yang salah. Yang blanko yang kosong yang jenengan pegang sekarang, jenengan cek. Penutup. Nah, selesai berarti sudah. Muhammad Ali Ramdhani ditandatangani. Ini Dirjen
pendidikan Islam. Nah, sudah tanda tangani, berarti sudah selesai. Ya tinggal nanti contoh-contohnya. Ini yang contoh dari Madrasah Ibtidaiyah. Nomor-nomornya sesuai dengan keterangan tadi. Ini sudah ada ya nomor-nomornya. Ini sudah ada semua, tinggal dilihat, disesuaikan dengan keterangan di atas. Ini sama MI, Madrasah Ibtidaiyah, tapi yang halaman belakang sama ya di sini. Nah, mata pelajaran semacam ini beda dengan MTS nanti. Di sini tidak ada bahasa Inggris untuk di kelompok A, dan kelompok B tidak ada teknologi informasi untuk yang di MI ya. Boleh dimasukkan di mulok ya. Muloknya terserah sesuai dengan yang ada di lembaga, sesuai dengan ada yang di kurikulum yang jenengan tulis setiap tahun itu. Ini sama persis ya. Nanti contohnya ada. Ini yang MTS Pak, Madrasah Sanawiyah. Untuk halaman depan sangat mirip ya, sangat mirip dengan yang halaman depannya MI, sangat mirip ya, sangat mirip. Tinggal dipelajari saja, insya Allah sangat mirip. Nanti disesuaikan dengan contohnya. Halaman belakang ini untuk MTS perbedaannya dengan MI di mata pelajaran ya. Mata pelajaran itu kalau di MTS ada nomor 6 itu bahasa Inggris di kelompok A. Kelompok B di MI itu ada 2, di MTS ada 3. Ditambahi dengan teknologi informasi atau prakarya itu. Ya. Oh, prakarya sama ya, yang di C itu loh Pak, pokoknya Pak. Yang di 1, 2, 3 itu yang kelompok B. Sedangkan muloknya ya sesuai dengan yang ada di kurikulum masing-masing lembaga panjenengan. Ini contoh yang sudah jadi Pak. Contoh yang sudah jadi, ini yang penyelenggara. Sekaligus enggak gabung ya. Jadi nomornya semacam itu. Namanya oke. Setelah itu NPSN, ya NPSN-nya, provinsinya, kabupatennya, nama siswanya, tanggal lahirnya, nama orang tua. Hati-hati nggih, nama, tanggal lahir, orang tua persis sesuai dengan akte untuk MI, untuk MTS sama dengan sekolah sebelumnya, lembaga sebelumnya. Insyaallah sudah tidak ada masalah nggih. Nomor peserta ujian, oke, sudah deal tadi. Madrasah asal, kalau ini penyelenggara berarti sama dengan yang atas itu. Nanti bedanya kalau yang menggabung itu yang atas sama yang bawah ini berbeda ya untuk yang menggabung. Bagian belakang untuk MI. Nama kapital semua, tempat tanggal lahir kayak di depan, nomor induk siswa. Ya, nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional. Lah ini jenengan lihat angkanya tanpa koma, khusus di rata-rata yang ada koma, bulat semua. 85, 85, 80. Baru yang di rata-rata ini yang ada komanya. 85,54. Tadi begitu cara nulisnya. Ini contoh yang lembaga menggabung, Pak. Lembaga menggabung. Ini yang bertanda tangan di bawah ini kepala sama asal madrasah asal ini berbeda. Ini menunjukkan adalah lembaga yang bergabung. Jadi bergabung. Yang tanda tangan adalah madrasah penyelenggara. Madrasah yang bergabung tidak berhak untuk tanda tangan. Ya, hanya bedanya tadi itu. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini kepala, ini penyelenggara. Bawah madrasah asal ini adalah madrasah yang bergabung. Untuk halaman belakangnya, ya, coba halaman belakangnya.
Ini sama ya dengan yang pertama. Sekali lagi yang tanda tangan adalah madrasah penyelenggara. Madrasah yang menggabung tidak tanda tangan. Ini yang MTS. MTS ya sama kok. MTS sama dengan yang MI tadi. Mirip ya. Nggak hanya mirip ya sama. Dilihat sama toh, nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda dengan yang MI tadi. Tanggalnya yang beda ya. Di sini 4 Juni. Tadi yang MI tadi berapa? Nah, itu yang beda di situ. Tanggal keluarnya ijazah. Halaman belakang sama Ibu Bapak ya. Dengan MI hanya beda mata pelajaran. Sedikit beda mata pelajaran. Penulisannya sama. Tanpa untuk nilai, tanpa ada nilai koma. Untuk rata-rata saja yang ada koma 2 digit setelah koma. Setelah koma itu 2 di rata-rata. Sedangkan yang lain tidak ada desimal di belakangnya. Kode provinsi Jawa Timur itu ada di nomor 13. Nanti Jawa Timur nomor 13 itu. Ini saya cropping dari SK penetapannya. Sedangkan kode kabupaten kita itu ada di nomor 10. Kabupaten Sidoarjo. Benar Sidoarjo. Insya Allah benar, ini saya cropping saja kok dari SK penetapan itu. Bila diperlukan, bisa membuat draft ijazah untuk mengurangi resiko kesalahan. Kalau di Kanwil itu kan ijazah dikongkon motokopi dhisik, ditulis, serahkan orang tuanya. Wah, ini kan luar biasa. Insya Allah ini saya buatkan ya aplikasi mailing lah sederhana. Nanti ada di data Excel dan ijazah. Insya Allah Ibu Bapak sudah sangat familiar dengan data mailing ini. Nanti contohnya saya bikinkan. File rujukannya adalah juknis penulisan ijazah sama SK penetapan kode kabupaten. SK-nya ada, klik nanti ke sana ya. Sebelum kita akhiri, ya kalau memang masih ada beberapa hal yang kurang jelas, kita bisa diskusi Pak, bukan tanya ya, karena saya juga tidak semua bisa menjawab, bisa diskusi. Silakan hubungi saya atau pengawas yang lain. Ini yang membuat saya, maka mungkin ada hal-hal bisa menghubungi saya ya. Nama saya Imam Sa'duddin, nomor WA, oh gaya rek, nanti kayak terkenal. Ndak lah, sekedar untuk diskusi ya. Nomor telepon dan WA saya 0811 320 7700. 0811 320 7700. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.